kecepatan sumber bunyi membunyikan sirine dengan frekuensi mendekati pendengar yang diam. Jika cepat rambat bunyi di udara V, maka perbandingan frekuensi yang didengar dengan frekuensi sumber dapat ditulis. Diketahui pendengar dalam keadaan diam, maka kecepatan pendengar yaitu Vp sama dengan 0. Lalu sumber bunyi mendekati pendengar, maka negatif Vs atau negatif kecepatan sumber bunyi. Maka rumusnya yaitu Fp frekuensi pendengar dibagi Fs frekuensi sumber sama dengan V kecepatan di udara ditambah Vp kecepatan pendengar dibagi V kecepatan di udara ditambah Vs itu kecepatan sumber bunyi itu negatif Vs, maka Fp dibagi Fs sama dengan V ditambah Vp-nya itu 0 dibagi V dikurangi Vs. Maka Fp dibagi Fs sama dengan V dibagi V min Vs. Maka jawaban yang benar yaitu D. Perhatikan gambar pada soal. Diketahui skala yang ditunjuk jarum pada voltmeter yaitu 1,5. Skala maksimumnya pada voltmeter yaitu 5. Lalu batas ukur voltmeter yaitu 10 volt. Diketahui pula skala yang ditunjuk jarum pada ampermeter yaitu 6. Skala maksimum pada ampermeter yaitu 10 dan batas ukur ampermeter yaitu 1 ampere. Ditanyakan yaitu besar tegangan V dan arus yang terukur I. Adalah hasil pengukuran sama dengan skala yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Maka kita tahu besar tegangannya itu rumusnya V ukur sama dengan skala yang ditunjuk jarum yaitu 1,5 dibagi skala maksimumnya itu 5 dikali batas ukurnya yaitu 10 volt. Maka hasilnya yaitu 3 volt. Lalu kita tahu I ukurnya sama dengan skala yang ditunjuk jarum itu 6 dibagi skala maksimumnya itu 10 dikali 1 ampere sama dengan 0,6 ampere. Maka jawabannya yaitu C. Gambar pada soal diketahui tegangan pertama yaitu 4 volt. Hambatan pertama yaitu 4 ohm R1. Hambatan kedua yaitu 2 ohm R2. Hambatan ketiga yaitu 4 ohm R3 dan tegangan kedua yaitu 2 volt V2. Ditanyakan bila saklar S ditutup maka kuat arus pada hambatan 4 ohm adalah, yaitu ditanyakan I3-nya. Kita tahu persamaannya yaitu persamaan pertama I1 sama dengan I3 dikurangi I2 itu persamaan pertama. Lalu persamaan keduanya dari gambar yaitu 4 I1 ditambah 4 I3 sama dengan 4 itu persamaan kedua. Lalu persamaan ketiganya 4 I3 ditambah 2 I2 sama dengan 2 persamaan 3. Lalu substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Maka 4 I1 ditambah 4 I3 sama dengan 4. Maka 4 I1-nya itu I3 dikurangi I2 ditambah 4 I3 sama dengan 4. Maka 4 I3 dikurangi 4 I2 ditambah 4 I3
sama dengan 4, maka 8I3 kurangi 4I2 sama dengan 4. Persamaan 4. Lalu kita eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Dan persamaan 4 eliminasi, yaitu 4I3 tambah 2I2 sama dengan 2 dengan 8I3 dikurang 4I2 sama dengan 4. Kita eliminasi, yaitu ini dikali yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1, maka 8I3 ditambah 4I2 sama dengan 4. Lalu yang bawahnya 8I3 dikurangi 4I2 sama dengan 4. Maka kita jumlahkan jadi 16I3 sama dengan 8, maka I3 sama dengan 0,5 ampere. Jadi jawabannya itu A. B masing-masing bermuatan listrik negatif 10 mikrokolom dan positif 40 mikrokolom. Kita rubah menjadi kolom, yaitu Q1 sama dengan negatif 10 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom, dan Q2-nya itu Q2 sama dengan positif 40 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Mula-mula kedua muatan diletakkan terpisah 0,6 meter, yaitu R-nya. Maka gaya kolom yang timbul adalah, diketahui pula konstantanya yaitu K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka kita menggunakan rumus yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Maka K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya itu negatif 10 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kita tidak memasukkan negatifnya karena menunjukkan arah. Itu 10 dikali 10 pangkat negatif 6. Lalu pada Q2 sama positif 40 kali 10 pangkat negatif 6. Positifnya juga menunjukkan arah, maka tidak kita tulis. 40 dikali 10 pangkat negatif 6 dibagi R-nya yaitu 0,6 kuadrat. Maka 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 12 dibagi 0,36, maka 36 dikali 10 pangkat negatif 3 dibagi 0,36, maka hasilnya 10 Newton. Jadi jawabannya itu C. Dan gambar pada soal, diketahui di titik P terdapat muatan yaitu 1 mikrokolom. P 1 mikrokolom kita rubah ke kolom, yaitu 1 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Lalu diketahui pula di titik Q yaitu muatannya 4 mikrokolom. Itu Q besar itu 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Diketahui pula jarak antar partikel P dan Q itu 9 cm. Ditanyakan letak titik yang kuat medannya 0 adalah, kita gambar terlebih dahulu partikel P, lalu di sini partikel Q mengarah ke kuat medannya 0. Di sini itu jarak antar partikelnya itu 9 cm. Di titik P jaraknya itu R, sedangkan di titik Q yaitu R-9 cm. Jadi rumusnya kuat medan yaitu EP sama dengan EQ. Rumusnya kuat medan yaitu K konstanta dikali Q muatan di P dibagi R kuadrat sama dengan K konstanta dikali Q besar di Q muatan di Q dibagi R-9 kuadrat. Konstantanya bisa dicoret. Lalu Q yaitu 1 kali 10 pangkat negatif 6 itu kali 10 pangkat negatif 6 dibagi
R-nya kuadrat sama dengan Hi-nya yaitu 4 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi R-9 kuadrat. Kita coret saja 10 pangkat negatif 6-nya, maka 1 per R kuadrat sama dengan 4 per R-9 kuadrat. Lalu kita akar 1 per R kuadrat sama dengan akar 4 per R-9 kuadrat. Sehingga 1 per R sama dengan 2 per R-9. Lalu 2R sama dengan R-9. Maka R sama dengan min 9 cm. Jadi tanda negatif di sini diketahui ke arah ke kiri, itu sebelah kiri P. Maka R sama dengan 9 cm di kiri P. Maka jawabannya yaitu B.